Halo semua. Eh, Kali ini saya akan berbagi tentang suatu kasus gugatan di pengadilan yang terjadi di Singapura. Jadi ceritanya ada dua perusahaan. Sebutlah perusahaan A ini penyedia trading kripto. Jadi mungkin kayak exchanger kalau di Indonesia. Kemudian perusahaan B ini market maker. Ya. Market maker itu mungkin kalau istilah di sana itu pihak yang diundang untuk bertransaksi di exchange-nya supaya exchange-nya kelihatan ramai seperti itu. Nah, ceritanya ada A B kerjasama, tapi setelah kerjasama B-nya menggugat si A. Kenapa? Karena si perusahaan exchanger itu tiba-tiba mengembalikan transaksi yang katanya salah seperti itu. Nah, seperti apa putusan pengadilan dan pertimbangannya? Mari kita lihat sebagai berikut. Ya, jadi hubungan antara exchanger dengan market maker itu gampangnya gini aja. Misalnya kamu punya toko, toko kamu mungkin baru buka ya atau udah buka cukup ada beberapa waktu, tapi sepi gitu kan. Kamu undang selebritis ke toko tersebut. Kemudian kamu post di sosmed atau mungkin post di sosmed yang bersangkutan gitu. Nah, karena viral jadi ramai. Nah, market maker juga begitu, tapi mungkin kalau dalam konteks exchanger ya dia tuh, oh ya kamu transaksi tempat saya aja. Kalau transaksinya rame, ranking saya naik, jadi orang pilih transaksi di sini. Jadi market maker itu kurang lebih seperti itu. Dari mana uangnya? Ya terserah. Bisa mungkin uangnya market maker, bisa mungkin uang dari beberapa pihak, bisa juga ya dari yang minta tolong dia. Jadi ini saya modalin kamu transaksi ya. Nah, jadi itu macam-macam. Tentu dari transaksi itu ada perjanjian mungkin fee-nya sekian gitu ya. Nah, basically A dan B sepakat. Saya tokonya masih belum ramai. Saya butuh transaksi supaya ramai, ranking saya naik menjadi pilihan-pilihan daripada orang-orang yang mau spekulasi di kripto, gitu ya. Nah, mereka menyepakati ya. Jadi kriptonya saya kalau dengar dari acara radionya itu bukan cuma jual beli kripto, tapi kriptonya itu mungkin bisa tukar. Saya nggak gitu ngerti juga tentang kripto karena saya nggak berminat dengan kripto. Jadi kayak Bitcoin ditukar dengan Ether, Ether ditukar dengan Luna atau apalah gitu ya. Nah, jadi mereka sepakatin waktu itu, oke kita akan tukar sekian koin pada harga sekian, waktu transaksinya sekian. Nah, kripto ini kan katanya canggih tuh, katanya pakai smart contract, sudah pakai apa artificial intelligence dengan segala istilah tek-teknya lah. Itu kan khasnya kripto ya. Uh, Meskipun saya sendiri tidak begitu yakin dengan yang namanya artificial intelligence. Sekian tahun saya kerja di pasar modal, transaksi itu ya tetap harus manusia gitu ya. Tapi ya mungkin saja sayanya ketinggalan gitu. Nah, kemudian sampailah pada hari H gitu ya. Transaksinya waktu itu yang disepakati ya, dia itu B akan jual satu Ether ya ETH seharga 0,04 Bitcoin. Ini case ini April 2017. Saya nggak tahu waktu itu harga Bitcoin berapa, harga Ether berapa. Ya. Namun entah kenapa ya, yang katanya sudah pakai smart, canggih, artificial intelligence, yang segala macam kata-kata tech itu, yang terjadi malah si B itu menjual satu ETH senilai 10 Bitcoin. Jadi selisihnya 250 kali lipat daripada harga yang terjadi. Jadi harusnya satu ETH cuma dapat 0,04, tapi pas transaksi si B ini satu ETH dapatnya malah 10. Jadi ibaratnya si apa namanya harga yang dia dapatkan tuh 250 kali lipat lebih tinggi dibandingkan transaksi yang market pada waktu itu. Uh, Total ada 7 kali transaksi. Nah, siapa yang beli gitu ya? Siapa yang beli ETH dan bayar seharga 10 Bitcoin itu? Ya si A itu, exchanger itu. Kan mereka tuh janjian bikin transaksi supaya kelihatan aktif gitu. Nah, besok paginya si A-nya sadar, matilah ini ada transaksi salah. Nah, itu juga menurut saya masalah kripto. Jalan 24 jam, kan orang tidak kerja 24 jam. Ya, kalau kita kerja di area ASEAN ya kita kerja dari jam 9 pagi 9 malam. Kemudian kalau kita kerja di mungkin di Amerika atau Eropa jamnya beda. Nah, tapi kan dia jalan 24 jam.
Artinya waktu kita tidur juga jalan. Bahkan Sabtu Minggu juga jalan. Nah, untuk bisa quality control-nya kan susah. Kamu harus punya shift yang bisa bekerja 24 jam. Jadi ya mungkin itu alasan mereka pakai smart contract dan segala macam itu. Nah, total ada 3.000 Bitcoin yang kalau saya dengar dari acara berpindah dari dari A ke B gitu ya. Jadi si B ini kayak dapat Bitcoin banyak sekali gitu. Menyadari itu salah, si A-nya datang ke kantor, makilahnya salah gitu kan. Terus dia masuk ke program, dia batalkan. Jadi saldonya dikembalikan lagi seolah-olah seperti sebelum transaksi. Saya juga bingung. Mana bisa kamu lakukan itu kalau kamu transaksi saham di bursa efek gitu. Ya kalau sudah done kan ada ke say, ke pay, IDX-nya gitu ya. Artinya trade done ya sudah barang harus pindah, ini harus pindah ya. Mungkin namanya kripto nggak mau diregulasi kan. Jadinya ya seperti itu. Jadi bisa secara sepihak ternyata dibatalkan. Saya juga baru tahu ternyata bisa begitu. Nah, menurut si B, nggak bisa dong. Kita sudah transaksi, kamu harus honor transaksi itu. Kita malah ada perjanjiannya gitu ya, semuanya. Itu yang digugat si B ke pengadilan. Nah, pengadilan di Singapura itu waktu itu ya bisa dikatakan kasus kripto yang pertama. Ya, jadi itu dapat perhatian yang sangat luas dari pelaku pasar kripto dan juga dari pengadilan itu sendiri karena itu merupakan kasus kripto pertama yang masuk di pengadilan di Singapura. Dan di pengadilan Singapura memang terkenal sih dengan reputasinya lah gitu ya. Nah, jadi namanya pengadilan, ada yang digugat, ada yang menggugat, dua pihak diminta menyampaikan pembelaan versi masing-masing. Ya. Nah, di kontrak pada saat pembelaan itu disampaikan, banyak istilah-istilah teknis itu dibedah dan disesuaikan dengan istilah hukumnya gitu ya. Jadi katanya itu kan smart gitu ya, smart contract, pinter gitu ya. Kok bisa salah gitu ya. Nah, jadi eh, kalau ditelusurin rupanya beberapa hari sebelum transaksi ada security update. Jadi kayak kamu punya handphone, ada Windows update atau iPhone update. Kamu punya komputer juga ada update gitu ya. Nah, jadi pas di update security update-nya tidak komprehensif, menyebabkan salah satu komponen ya yang katanya smart itu yang menarik harga Bitcoin dari market, kemudian dia hitung secara internal harga tukarnya harusnya berapa, itu berhenti. Ya, jadi harga Bitcoin market yang dia tarik berhenti. Nah, karena itu berhenti, sistem untuk menghitung nilai tukar yang wajar antara Bitcoin sama ETH itu kacau gitu. Jadi dapatlah yang tadi itu harusnya 0,04 jadi 10. Nah, kalau kalau Anda dengar itunya acaranya dia lebih detail lagi. Dia bilang apa namanya? Sama kita kalau ada Google beritanya itu juga masuk berita di Singapura sih. Jadi somehow karena gagal uh, sistem yang katanya smart itu memastikan harus terjadi semua. Karena harus terjadi semua dia sengaja pasang bid yang tinggi. Itu memang kacau lah itu. Jadi itu menyebabkan tidak berjalan semestinya. Nah, kemudian itu penyebabnya ya. Nah, pihak yang sekuritasnya, exchanger-nya, dia juga bilang, oh praktek mengembalikan kesalahan itu umum kok. Itu biasanya itu bisa diperbaiki kok gitu. Pak saya juga nggak tahu emang bisa begitu apa enggak gitu ya. Nah, jadi terjadilah pembelaan-pembelaan gitu ya. Kemudian ternyata dari penelusuran itu juga menemukan ternyata sistemnya nggak aman gitu. Karena ternyata si A nggak punya 3.000 Bitcoin gitu ya. Jadi dia nggak punya 3.000 Bitcoin, tapi transaksinya itu bisa menyetujui transaksi 3.000 Bitcoin itu. Karena ternyata dia cuma punya 13-an Bitcoin gitu. Nah, kalau anggap satu Bitcoin, ya saya nggak tahu 2017 harga berapa, anggap aja $50.000, berarti kan 13 Bitcoin itu kalau kali 50.000, $650.000. Sorry. Benar ya, 13 ya, 650.000. Ya, mungkin sekitar 8-10 M. Kalau 3.000 Bitcoin, kalau kita kali $50.000, berarti kan, I don't know, mungkin udah belasan juta dolar gitu. Nah, jadi ternyata sistemnya juga nggak aman. Orang jual, ya transaksinya dan tapi barangnya nggak ada. Nah, itulah pentingnya ada KSEI, KPay, IDX, dan regulator dalam transaksi. Ketika kita transaksi saham, pihak itu sudah pasti harus ada sahamnya. Nggak mungkin dia nggak ada saham. Gitu. Ya, jadi transaksinya itu pasti dan. Nah, kalau Bitcoin karena tidak mau diregulasi, ya ternyata ada resiko seperti itu.
Nah, smart kontraknya itu juga yang katanya pintar, unreversible, yang tidak bisa dibalik itu dipertanyakan. Kok bisa kalau kontraknya itu pintar segala macam juga bisa dikembalikan seperti semula? Berarti suka-suka orang dong. Nanti kamu bisa ganti juga harga transaksinya. Ya. Nah, jadi kalau katanya smart ya pakai artificial intelligence, jadi yang berkontrak itu siapa? Manusia atau mesin gitu. Nah, jadi itu pembahasannya sangat detail di pengadilan, berjalan cukup lama juga sih. Nah, berdasarkan semua kondisi di atas, pengadilan Singapura pada waktu itu memutuskan tindakan si A yang membatalkan transaksi secara sepihak itu ilegal. Nah, karena ilegal, gugatan B dikabulkan. Jadi si A itu harus menyerahkan 3.000 BTC kepada rekeningnya gitu. Nah, pengadilan juga mengatakan katakanlah dua pihak bertransaksi. Tapi pada saat transaksi menggunakan algoritma, ya, sistem atau apa, nah, itu merupakan perjanjian. Jadi dua pihak sudah berjanji akan transaksi di harga akan bertransaksi, cuma nanti diserahkan ke mesin. Nah, dia bilang itu merupakan perjanjian dua pihak, walaupun pada saat penjalankannya itu dalam mesin. Jadi itu dianggap merupakan kesepakatan yang sah. Karena kesepakatan yang sah, nah itu harus dilakukan. Nah, terus kalau misalkan sistem atau mesin yang menjalankan itu ternyata ada masalah, itu bisa membatalkan transaksi. Menurut si pengadilan itu tidak ada dalam perjanjian keduanya. Kalau ada ya mungkin bisa, tapi kenyataannya kan tidak ada. Nah, oleh karena itu ya menurut putusan pengadilan di sana dianggaplah bahwa ya sudah transaksi ini sah legit walaupun harganya 250 kali lipat lebih tinggi daripada yang ada di pasaran karena kan kalian dua pihak sudah sepakat. Nah, jadi itu case yang saya baca di Singapura. Ya mungkin saja setelah itu sistemnya sudah lebih canggih atau apa ya. Tapi menurut saya ya supaya transaksi ya namanya bursa itu kan sudah ada dari ratusan tahun yang lalu kalau misalnya Amerika ya. Kalau kita bicara Indonesia mungkin 20-30 tahun yang lalu. Untuk bisa transaksinya aman dalam artian ketika kita beli ada uangnya, pihak yang jual barangnya ada, itu butuh butuh regulasi gitu. Ada IDX-nya, ada KSEI-nya yang untuk simpan simpan barang kita, ke Pay-nya memastikan clearing itu terjadi. Nah, itu akan sangat-sangat mengurangi resiko seperti yang saya sebut di atas, di mana pada saat transaksi ternyata bisa dibatalkan seenaknya, atau ya tiba-tiba uang kita hilang. Belum lagi kan harganya ternyata juga bisa di pump and dump gitu. Jadi itu yang saya lihat, dan menurut saya cukup menarik. Mudah-mudahan Anda semua kalau memang berminat dengan kripto harus hati-hati ya. Saya sendiri terus terang tidak menyarankan untuk orang awam berinvestasi di kripto karena menurut saya sangat beresiko tinggi. Lebih baik kita invest saja di yang terdaftar di OJK seperti saham, obligasi atau reksadana. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian.